Mengapa aku dibawa ke penjara ini dan diperlakukan seperti ini? Aku tuh hanya memberitahumu, jangan pergi ke sana. Apakah kamu punya properti di sini? Tidak. Oke, ayo pergi. Seorang wanita menolak membayar karena mengaku suaminya yang terkenal akan membayarnya. Marshall menelepon saat aku sedang duduk di sana. Aku memberitahunya siapa suamiku, dan dia memang menelepon. Jadi maksud Anda... Suami saya Marshall Mathers. Seperti yang sudah Anda tebak, itu jelas bukan istri Slim Shady. Kita akan membahas kasus ini dari negara bagian penuh sinar matahari. Ini Law and Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Semua penggemar Eminem pasti tahu Marshall Mathers berasal dari Detroit, Michigan, bukan Ocala, Florida, tempat kejadian ini. Anyaman sedana kita ya rasa dia tidak akan membayar tagihan yang kurang dari $30 atau membebaskan wanita ini dari penjara dalam waktu dekat. Suami saya Marshall Mathers, Eminem, bintang rap internasional itu selalu memantau saya setiap saat. Oke. Senin, 20 Oktober saat makan siang. Beberapa pelanggan menikmati makan siang sambil menonton saat Deputi Marion County datang ke Daryl's Doggone Good Diner. Dia masih di dalam, sudah selesai dan memesan 2 kali tapi menolak membayar dan mulai bersikap tidak sopan pada pegawai. Dia mendatangi pelanggan dan meminta pembayaran tapi kami mencegahnya. Saat dia ingin pesan makanan lagi, saya menolak karena ini wilayah saya. Kami ingin dia ditangkap dan dilarang masuk. Oke. Baiklah. Ayo pergi, Bu. Oke. Kalian punya struknya? Ya, aku punya. Dia ada di mana di dalam? Halo, Bu. Iya, halo maaf. Ada apa? Saya istri Marshall Mathers, Jennifer Jones. Saya aku harus berkening dulu. Dia benar soal satu hal. Namanya Jennifer, tapi pejabat menyebut nama aslinya Jennifer Kleber, bukan Jones. Kita tahu dia bukan istri Eminem. Mari kita lihat selanjutnya. Kamu tidak akan membayar tagihanmu. Tidak, hari ini aku akan membayarnya. Oke, kamu punya uangnya? Bolehkah aku menjelaskan diriku, Pak? Kau tidak perlu menjelaskan. Tidak. Tidak perlu jelaskan sekarang. Tapi aku ingin kamu harus bayar tagihanmu. Bisa aku dapatkan langsung lewat telepon atau komputer? Ya, bisa. Aku dibayar sangat baik. Apakah kamu punya uang saat ini? Uang tunai? Tidak. Apakah kamu punya kartu debit, kartu kredit? Kami sedang membuat film sekarang. Aku tidak tahu, mungkin mereka masih melakukannya. 50 sen juga. Aku tidak yakin. Aku punya satu, tidak. Jadi maksudmu kamu datang ke sini tanpa membawa alat pembayaran apapun? Benar? Oke, kenapa kamu melakukan itu? Karena suami saya, Marshall Mathers, Eminem, bintang rap internasional, selalu memantau saya setiap saat. Oke, apakah kamu punya identitas? Dia pastikan semua kebutuhan saya terpenuhi. Saya Jennifer yang asli. Kamu bawa identitasnya. Tidak. Kamu nggak punya identitas. Nggak bawa, soalnya udah dicuri dan aku kehilangannya. Oke. Jennifer Helen Cleaver. Berdiri, kamu akan ke Hamkos sekarang. Berbalik dan letakkan tanganmu di belakang punggung. Ini pasti seru. Wuhu. Kamu tinggal di mana? Aku tidak terlalu yakin. Aku tidak tahu. Terakhir dia di jalan ke-10. Oke. Tapi itu sudah sebulan yang lalu. Kamu nggak benar-benar membawa aku ke penjara, kan? Trump, Apakah kamu punya properti? mengapa membawaku ke penjara ini dan melakukan ini? Stop. Diam. Apakah kamu punya barang di sini? Tidak. Oke, ayo pergi. Enam 3-12. Satu perempuan diamankan. Ini, biar aku ambilkan untukmu. Apakah kamu membawa sesuatu di tubuhmu? Korek api. Apakah ada yang lain? Uang $10. Oke. Tolong hadap ke mobil untuk saya.
Tentu. Oh, saya hanya ingin pastikan kamu tak bawa senjata. Tidak ada apa-apa. Oke. Aku punya kalian untuk itu. Baiklah. Apakah kamu punya masalah medis atau semacamnya? Ya, Oke. banyak. Nah, jadi kamu punya uang di sakumu. Ada korek api dan uang $10. Oke, dan itu saja? Jennifer bilang dia punya $10 di sakunya, tapi itu masih kurang untuk membayar tagihan hampir $28. Restoran tersebut melaporkan memberikan struk ke petugas yang menunjukkan pesanan soda, 2 hidangan utama, dan susu coklat. Tidak ada di jaketmu? Ini apa? Oh, itu Alkitab. Hanya Alkitab saja? Ya, Pak. Oke. Kamu bisa melihatnya kalau mau. Apakah detak jantungku terlalu cepat? Tidak. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak punya keluhan lain. Oke. Ada apa-apa? Apakah semua barangmu ada di topimu? Sepertinya tidak. Tolong lakukan satu hal untukku, duduklah. Jadi di mana kamu tunggu? Aku pastikan ini terkunci dulu. Aku nggak mau mereka menempel di tubuhmu. Bungkukkan badan ke depan untukku. Tentu. Baik, silakan duduk untukku. Oh, tidak apa-apa. Saat ditahan, Jennifer terus mengomel, tapi omelannya tak terkait penangkapan ini. Di mana Megan Evelyn Cohen yang juga dikenal sebagai Megan Mathers? Richard D. Meyer Jr. Bajingan itu masih membawa putriku. Sebaiknya kamu... Dia begitu? Dia masih bersama putri kecilku? Tolong periksa. Kamu bisa periksa di mana putri kecilku berada. Saya tidak pernah kehilangan hak asuh dan menyelesaikan rencana kasus saya dengan cepat. Anak sialan itu menculik putri saya. Untuk tebusan. Mereka sudah melakukan ini selama 40 atau 50 tahun sialan. Ibuku dan Rich menjual aku dan saudaraku saat kami berusia 2 tahun. Di daerah sialan ini. Aku baru saja menyadarinya karena aku berjalan-jalan. Aku pernah melihat beberapa di tempat-tempat sialan ini sebelumnya. Mereka memperlakukan kita semena-mena dan membiarkan kita dilecehkan. Tidak, sialan. Aku baru berusia 2 tahun. Apa kamu keberatan? Putri kecilku dilecehkan? Ada. Tos. Putri kecilku? Apa kamu sudah mengirimkannya? Ya, sudah dikirimkan. Mereka hanya dapat hak cipta. Dia butuh itu. Aku akan mendapatkannya. Ya. Untungnya sistem imunku kuat. Dia mungkin sudah meninggal sekarang karena human immunodeficiency virus. Sekarang Sochi Nevada, aku tidak ingin membicarakan ini di luar mobil ini karena aku tidak ingin putriku mengalami trauma lagi, Pak. Yeah. Semakin lama dia menjauh, semakin sulit aku tenang. Anda mengerti? Apalagi karena itu ponselku. Lihat, dia kena Stockholm, lalu aku kena sindrom Stockholm juga. Begitulah cara mereka mengendalikan kita. Dia selalu bilang dia dan suaminya sama-sama berpenghasilan tinggi. Namun ada satu hal tentang Jennifer. Dia pernah melakukan ini sebelumnya dan seperti yang dia bilang, dia bukan orang asing di penjara Marion County. Catatan online menunjukkan 8 penangkapan dalam 6 tahun, 4 diantaranya terjadi tahun 2025. Halo, saya akan melakukan wawancara sebentar. Mereka tidak punya rekaman kamera di dalam. Di dalam dan luar. Mereka hanya bilang Stage Stop punya kamera kalau kamu mencari sesuatu di luar. Bukan, maksudku kami melihatnya di sana. Aku hanya...
Akan lebih baik kalau kita bisa merekam dia sedang makan makanannya. Baiklah. Ya, Taya. Jadi saya akan membacakan hak-hak Anda ya, karena saya memang ingin berbicara dengan Anda tentang seluruh masalah ini. Apakah Anda mengerti? Anda pernah ditangkap sebelumnya, benar begitu? Oke, Anda sudah pernah dibacakan hak-hak Anda? Oke. Anda berhak untuk tetap diam. Anda berhak didampingi pengacara. Anda berhak untuk... Aku lupa, aku lelah. Silakan lanjut. Tidak apa-apa. Aku akan membacakannya untukmu agar kau ingat. Ya, kamu berhak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Apakah kamu mengerti? Ya, mengerti. Kamu berhak berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir bersamamu saat kamu diinterogasi. Apakah kamu mengerti? Ya, mengerti. Jika kamu tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu dalam setiap interogasi jika kamu menginginkannya. Apakah kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Dan kamu bisa memutuskan kapan saja untuk melepaskan hak-hak ini malam ini, menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Apakah kamu mengerti? Ya. Dengan mempertimbangkan hak-hak tersebut, apakah kamu ingin berbicara dengan saya? Kamu tidak menggangguku? Oke, saya menghargai itu. Jadi namamu Jennifer, kan? Oke, dan apakah kamu ingat sekitar jam berapa kamu sampai di sini? Sekitar 2 jam lalu. 2 jam yang lalu. Apakah kamu pernah makan di sini sebelumnya? Ya. Oke, seberapa sering kamu makan di sini? Di sini aku merasa sudah 3 kali, tapi sebenarnya totalnya 4 tempat yang pernah aku datangi. Oke, memang ngerti. Iya, tapi aku... Apa biasanya kamu membayar sebelum pergi? Iya. Apa yang berubah hari ini? Maksudku, apa yang terjadi hari ini? Karena, wow. Marshall menelepon saat aku duduk di sana. Aku memberitahu mereka siapa suamiku. Dan dia benar-benar menelepon. Jadi maksudmu? Suamiku, Marshall Mathers. Eminem? Eminem, si rapper itu. Ya, ya. Oke. Apa hubungannya itu dengan kamu tidak membayar hari ini? Apakah dia yang menyuruhmu untuk tidak membayar? Aku tidak mengerti. Tidak, dia meminta mereka mengurusnya. Oh, kamu? Oke. Tapi mereka bilang pertama, saya bilang ya, kalau kamu merasa harus pergi, saya bilang polisi bisa menghubunginya untukmu kalau kamu butuh. Kalau kamu merasa perlu, tapi dia sudah menelepon. Jadi Anda yakin dia akan membayar tagihan Anda? Memang seharusnya begitu karena 50% World Star Hip Hop milik saya sejak tahun 04. Mengerti. Dan kami masih menikah. Kami masih menikah di atas kertas. Oke. Sejak tahun 03. Kamu absen. Totalmu 28-48. Benar. Ya, benar. Apa mereka sudah menjelaskan itu padamu? Oh, ya sudah. Oke. Dan aku bilang ke mereka, kalau salah satu Rob dari itu karena orang tuanya membuat film, A.J. Burton. Ya. Oke, Rob adalah mantan pacarku, Rob Owens dari dulu. Dia juga ahli bedah riatrik. Aku rasa, aku yakin mungkin suatu hari dia bisa mengalahkan Washington. Tapi kita semua juga begitu. Apalagi ya? Oh, dia bertemu istrinya yang manis, tapi itu nggak penting sekarang. Karena aku sudah bertahun-tahun nggak bertemu orang itu. Dia terus teringat karena dia ahli bedah. Oke, ya. Jadi meskipun begitu, aku bilang bisa tolong suami saya seperti itu. Mereka tahu siapa saya. Ya. Jadi cara mereka bertingkah di kota ini karena uang keluarga Mayer, karena pertanian itu. Iya. Pikirkan saja. Kamu tidak bisa membayangkan betapa banyak perlakuan buruk yang aku terima di kota ini. Karena orang-orang itu. Jadi, mereka ingin menyelamatkan putra mereka, Glenn. Kurasa aku tidak tahu apakah dia masuk penjara atau tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Ada seorang pria mendatangi saya dan berkata, ya saya pernah masuk penjara dan saya bersumpah. Bisa benar atau tidak, mungkin itu hanya aktor, saya tidak tahu. Kami sedang membuat film tentang Billy dan saya, 8 Mile 2. Oke, kita keluar topik. Baiklah, jadi apa yang ingin kamu katakan, apa yang kamu butuhkan? Apa kamu? Apa aku mampu membayar ini, tentu saja. Tapi kamu tidak punya uang sama sekali, benar? Benar, aku sudah bilang begitu pada mereka. Oh ya, lalu kenapa kamu datang ke sini? Karena aku punya dana tak terbatas. Aku bilang, aku nggak bawa ponselku. Bisa aku pakai punyamu? Aku bilang, kamu bisa telepon ayah mertuaku, ayahnya Billy Rezak Senior. Oke. Oke, atau mereka bisa telepon pamanku lu. Jadi kamu nggak punya dana tanpa batas? Ya, aku punya. Tapi aku bilang ke mereka aku tidak bawa dompet. Ponselku rusak. Benar. Aku sudah memberitahu mereka dan mereka tahu. Tapi pemiliknya duduk di sana dan seperti dia datang untuk menjemputku agar ini terjadi dengan sengaja, entah untuk alasan apa. Jadi kamu sudah bilang ke mereka sebelum duduk kalau kamu nggak punya uang. Itu maksudmu? Aku lupa kapan memberitahu mereka.
Apakah itu setelah kamu selesai makan, kamu memberitahunya? Tidak, itu di tengah-tengahnya. Tapi aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan kemudian akan dibayar oleh seseorang dari perusahaan produksiku yang datang dan membayarnya. Ini tidak pernah menjadi masalah. Ini memang masalah, tagihan terakhirmu belum dibayar. Yang ini? Bukan, yang sebelumnya. Oh, berarti itu pasti karena aku lupa mengambil foto benda itu. Bukan, karena kamu belum bayar. Oke, lalu kenapa? Apakah itu seperti aturan 90 hari? Setelah itu aku Maksudmu apa? Maksudmu kamu punya 90 hari untuk membayar tagihanmu? Maksudku aku nggak tahu. Mereka nggak mencatat utang di sini atau bagaimana? Nggak. Aku cuma sedang... Dengar serius, Rich masih pegang ponsel dan barangku. Aku nggak pakai kartu kredit karena takut. Iya. Aku hanya mengandalkan Social Security Income. KU tagihanku Repi 967.000 per bulan karena aku 97% cacat. Oke, aku nggak tahu maksudmu. Terakhir di sini, aku nggak bayar tagihan, aku nggak percaya itu. Ya, itu yang mereka katakan. Ya, aku nggak percaya itu. Itu memang, tapi aku yang lakukan. Banyak saksi di sini, mereka bisa mengadili dan ingin memenjarakanku. Tapi itu tidak akan berhasil. Oke. Cukup panggil Donald J. Trump. Baik, bisa masukkan kakimu? Ada hal lain yang ingin dibicarakan? Tidak ada. Oke. Hei, maaf Tuan Paul, Pak. Saya sedang melakukan wawancara. Oke, ya akan saya sampaikan kepadanya. Oke, terdengar bagus. Saya hargai itu. Sampai jumpa. Ada lagi? Baiklah. Kamu perlu bicara dengan pengacara. Bagaimana jika kamu memintanya pergi atau tetap bersamanya? Ya, aku rasa. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Apa kabar? Baik. Saya punya seseorang yang sangat marah di mobil saya. Ya? Ya. Halo, kamu pelayannya kan? Benar, dia memang pelayannya. Oke, jadi apakah kalian sempat berbicara sebelum dia duduk untuk makan? Tidak. Oke. Satu-satunya hal yang saya diberitahu bahwa dia katakan kepada salah satu pelayan adalah ketika dia masuk, kami tidak menanyakan pertanyaan apapun. Dia bilang dia punya uang untuk membayar tagihan. Ya, Itu agak menjadi tanda bahaya. Lalu dia ingin memesan makanan untuk dibawa pulang buat temannya sebelum dia selesai makan. oke. Kapan dia bilang ke kamu kalau dia nggak punya uang untuk bayar? Saat aku memintanya membayar tagihan. Oke, mengerti. Apa dia sempat mengeluh atau gimana? Waktu dia... Jadi begini, dia mulai ngoceh kalau dia istrinya Marshall Manter. Katanya dia selalu diawasi sama suaminya dan banyak banget. Omong kosong yang benar-benar nggak masuk akal. Kamu bilang terakhir dia ke sini. Kapan? Ya dia yang bilang ini adalah kali keduanya. Dia tidak bilang ke saya. Jadi saya bilang begitu karena dia mengaku sudah pernah melakukan ini ke restoran Dale sebelumnya. Itu alasan saya saat menelepon. Oh, gotcha. Oh, mengerti. Oke. Oh. Saya tidak sedang di toko. Pada saat itu saya tidak di toko, saya sedang di... Oke. Tidak keberatan jika kamu punya kartu tanda penduduk. Saya hanya akan mencatat bahwa kamu adalah pelayannya. Kamu perlu kartu tanda penduduk saya hanya karena saya menelepon? Saya rasa saya sudah memberikan informasinya kepada Anda. Dia dapat info dari distrik saya. Belum ada yang tahu info saya sampai sekarang. Oke. Iya, saya manajer yang bertugas saat itu.
Jadi pria yang satunya adalah manajer distrik. Ya, dia adalah regional kami. Manager regional. Dan kemudian Anda adalah manajer restoran untuk yang ini. Saya manajer restoran pengganti, Josh. Dia manajer toko sebenarnya. Saat dia libur 2 hari, saya datang menggantikannya dan membantu. Toko saya di Jalan ke-17. Oke. Kamu beruntung. Aku selalu membawanya saat keluar rumah. Aku tidak bisa keluar rumah membawanya, aku menyetir. Jantungku seharusnya aku tidak menyetir. Oh wow, aku tidak tahu itu. Aku punya defibrillator. Oh wow. Berapa nomor telepon Anda, Pak? Dan itu alamat saat ini. Saya meninggal 3 kali di tahun 2019. Tidak ada yang akan tahu, kamu tidak bisa memberitahukannya. Aku punya banyak energi. Karena sesuatu di dadaku ini. Tidak senang, aku punya supraventricular tachycardia. Rasanya seperti jantungku memakai kokain. Oh wow. Iya, jadi aku selalu seperti... Selalu bergerak. Semuanya benar soal itu. Nomor telepon yang bisa dihubungi berapa? Iya. Terima kasih, saya akan pergi. Kalian sudah dapat peringatan larangan masuk? Oke, terima kasih. Ya, beritahu kami saja. Baiklah, aku akan pergi, mengantarnya sebentar dan aku akan bertemu denganmu lagi di distrik. Jennifer Kleber didakwa 1 tuduhan penipuan dan 1 penganiayaan tingkat 2 lalu mengaku bersalah pada 12 November. Catatan daring mencatat Jennifer Kleber dibebaskan dari penjara Kabupaten Marian di hari yang sama. Dia diminta membayar ganti rugi sebesar total tagihan, yaitu $27.55. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.